Rahajeng wengi, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bang Jo di sini. Salam spin, chop, dan blok selalu dari Bali. Nah, itu variasinya teman. Video yang sebelumnya gitu ya, salamnya tangan kanan dan tangan kiri. Ada satu lagi ya, salam sehat buat kita semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua pecinta pingpong atau tenis meja semua lagi sehat ya, sehat selalu ya. Itu yang Bang Jo ucapin atau doain buat teman-teman semua ya. Oke, senang sekali Bang Jo bisa ketemu lagi ya di video yang kali ini ya. Ini mengenai ya, kemarin udah unboxing ya, jadi sekarang video testingnya teman-teman. Tapi apa yang mau ditesting? Yang ditesting adalah Yinhe Big Dipper ya, Big Dipper. Biar kayak bully dikit ya. Oke, jadi kita akan lihat ya kira-kira seperti apa Big Dipper ini ya. Jadi tujuan Bang Jo kemarin juga unboxing dan testing tentunya juga pengen nyari alternatif selalu teman-teman ya, supaya punya banyak nih pilihan ya, kira-kira karet dengan harga yang terjangkau tapi performanya cukup mumpuni atau sudah bisa melebihi harganya, seperti itu ya kurang lebih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lihat videonya. Yuks.
Oke, sekarang lanjut ya. Jadi tadi teman-teman udah lihat tuh video testingnya ya. Jadi memang apa namanya, Bang Jo ini lagi bukan Bang Jo lagi. Maksudnya memang lagi seneng-senengnya atau ya berusaha selalu nyari alternatif teman-teman ya. Nyobain karet-karet teki yang kira-kira harganya terjangkau ya, apalagi saat-saat seperti ini ya teman-teman. Tapi performanya itu apa ya, mumpuni gitu ya, oke lah ya gitu ya, dipakai untuk latihan atau bahkan mungkin pertandingan seperti itu ya. Jadi ada beberapa karet yang udah Bang Jo cobain ya dari produk-produknya Yinhe gitu ya. Jadi yang sekarang adalah yang Big Dipper ya. Jadi kalau teman-teman lihat di video unboxingnya sendiri ya, satu hal yang bikin menarik adalah sponnya yang warnanya biru itu teman-teman ya. Jadi kesannya seperti pemain dunia ya. Apalagi kalau dilihat GR banget ya, padahal mainnya biasa-biasa aja. Bang. Ya, oke. Itu intermezzo aja ya teman-teman. Oke. Jadi yang Bang Jo pakai ini Big Dipper yang degree-nya 38 ya. Jadi teman-teman kalau lihat apa namanya, unboxingnya yang dipakai adalah degree 38. Jadi yang 38 ini konon katanya ini yang paling soft ya di antara varian dari Big Dipper sendiri. Ya, dan permukaannya teki ya, ciri khas banget dari karet Cina ya. Permukaannya teki, degree-nya 38, tapi kalau dibilang soft untuk ukuran karet Cina ini masih kalau teman-teman yang biasa pakai karet Eropa itu masih cukup keras teman-teman ya, medium ke atas tuh, entah medium hard atau hard ya hitungannya. Jadi apa namanya, seperti itu kurang lebih sponsnya ya, permukaannya teki ya. Terus satu hal juga, kalau dilihat di video yang pas unboxing ya, jadi spon dari karet Big Dipper ini itu sudah ada lemnya teman-teman ya, dan juga menggunakan teknologi Maxtense ya. Katanya Maxtense ini ya kayak spring sponge gitu ya, atau mungkin ada yang bilang juga ya ini udah ditune, tapi itu tertulis sih teman-teman di covernya ya, itu udah ditune oleh pabriknya ya. Jadi sudah di boost gitu ya, di apa namanya, dikasih ramuan tertentu ya, jadi bisa menambah performa dari karet ini sendiri ya. Tapi ada yang tanya kemarin juga, kalau kira-kira di booster lagi tambahnya gimana? Oh, itu sah-sah aja sih teman-teman ya, kalau teman-teman mau boosterin lagi. Tapi terus terang untuk karet ini pada saat di testing tadi itu tidak menggunakan booster sama sekali, alias asli dari sononya. Oke, tetap lanjut ya. Oke, jadi tadi kalau teman-teman dengerin ya, dengerin ya, pada saat stroke tadi ya, pukulannya itu bunyinya khas banget teman-teman ya, cetas 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 gitu. Ada yang perhatiin ya tuh ya. Jadi itu memang ciri khas gitu ya teman-teman. Karet Cina yang agak keras itu pasti bunyinya agak seperti itu tuh ya, cetas-cetas gitu ya. Karet Eropa pun yang baru-baru juga kalau degree-nya di atas 50 biasanya sekarang suaranya juga kayak gitu teman-teman ya, agak tes-tes gitu ya. Atau apa, ada yang netes atau gimana atau juga jadi bunyinya tes-tes gitu ya. Dan ini sebenarnya ada yang bilang aduh kurang ya, tapi Bangnya akhirnya ini jadi seneng dengerin suara tes-tes gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk suaranya ciri khas banget teman-teman ya, karet Cina. Terus tadi kalau teman-teman lihat juga pada saat melakukan spin ya, itunya bolanya kurvanya juga datar teman-teman, alias katanya seser gitu, nyeser gitu ya. Ya, jadi dia tidak, parabolnya tidak terlalu besar tuh teman-teman ya, kayak karet-karet Eropa itu biasanya parabolnya ya gitu ya, gitu ya. Ini agak gitu ya. Ada yang bilang bagus, ada yang juga bilang kurang gitu ya. Kembali lagi ke gaya spin masing-masing, karena teman-teman apa namanya, terus terang kalau teman-teman perhatiin ya nggak ada gaya spin yang sama ya di antara pemain ya.
yang identical gitu ya, nggak ada ya. Pasti gayanya macam-macam tuh ya. Dan kembali lagi ke kecocokan juga tuh. Apakah maksudnya dengan kurva yang tidak terlalu lengkung tadi, yang tidak ini cocok nggak ya? Jadi silahkan nanti dicari tahu ya teman-teman. Jadi yang terang karet ini seperti itu ya teman-teman. Terus abis itu kalau dibilang kenceng, karet ini cukup ya, cukupannya teman-teman. Dan oh ya, Bang Jo juga lupa tadi bed yang dipakai untuk testing, tapi ditulis juga sih nanti. Itu Lion Spectrum ya, yang tidal wave ya. Jadi itu yang atasnya spruce ya, top seatnya spruce. Ya jadi seperti itu. Kayu itu sih sebenarnya juga gak kenceng ya. Jadi itu inner carbon, bukan inner beauty ya. Inner carbon ya, jadi karbonnya ada di dekat core ya, jadi nggak kenceng ya. CI gitu ya, carbon inside. Carbon inside serem juga. Oke, jadi seperti itu. Terus habis itu kalau dipakai cop-copan, ngecop ya, tajam teman-teman ya, karena teki dia akan tajam, dan juga karena sponnya juga medium ke atas, itu juga membantu untuk menciptakan spon yang menciptakan chop yang tajam ya. Jadi kalau ada yang tanya susah nggak sih makainya ya, nah ini ya, susah nggak makainya ya. Jadi terus terang ya, Bang Jo cukup baru nih pakai karet-karet teki ya, migrasi dari karet Eropa ya ke karet teki. Dan ternyata karet ini nggak susah teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau coba-coba nih kayak Bang Jo gini ya, coba-coba itu nggak terlalu susah pakainya ya. Seperti karet teki yang lainnya ya, Bang Jo nggak mau sebutin merek. Nanti takutnya, takutnya nggak, itu sebenarnya nggak ada yang susah teman-teman ya kalau pakai karet teki ataupun karet Eropa, masalah kebiasaan aja. Tapi memang kadang-kadang kalau karet Eropa itu kan lebih mental, lebih mantul, lebih gampang kurvanya, jadi kesannya memang jadi lebih gampang dipakai. Tapi untuk karet ini buat teman-teman yang mau migrasi atau coba-coba, ini nggak susah teman-teman ya. Jadi tadi lihat sendiri ya teman-teman ya, dengan gayanya Bang Jo ya, gaya penghobi nyepin. Penghobi ya, jadi bisa makainya ya. Jadi Bang Jo yakin juga teman-teman juga pasti bisa pakai ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, masih tetap lanjut ya. Jadi overall gimana nih jadinya teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau coba migrasi ya, mau coba-coba karet teki yang menurut beberapa sumber ya, menurut beberapa orang mungkin ya itu agak susah, jadi bisa nyobain dulu nih karet ini ya. Migrasi ke ini baru ke mungkin yang tingkatannya lebih teki lagi, mungkin bisa seperti itu tuh ya. Jadi karet ini gampang dipakai ya. Jadi kalau teman-teman mau cobain silahkan. Dan juga untuk harganya ya cukup lah ya. Bang Jo nggak bilang itu murah, juga nggak bilang mahal, tapi kalau dibandingkan dengan karet yang lain ya, ini harganya cukup terjangkau ya. Kalau ditanya berapa, silahkan cari di online shop. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi overall juga Bang Jo ngerasa pas bisa pakai karet ini ya, bakalan dipakai gitu ya maksudnya. Kalau ditanya cocok untuk forehand atau backhand, nah ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya karet itu tidak didesain untuk khusus untuk forehand atau khusus untuk backhand, enggak teman-teman. Tapi menurut Bang Jo kemungkinan karena gaya kita ya bermain yang macam-macam itu, gaya spin kita yang macam-macam, gaya stroke kita yang macam-macam, mungkin jadi akhirnya ada beberapa yang ngerasa oh karet itu cocok buat forehand ya, karet ini cocok lebih ke backhand, jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman tanya Bang Jo sendiri mau dipakai backhand atau forehand, Bang Jo lebih pakai ke forehand ya, karena untuk backhand Bang Jo seneng yang lebih lembut lagi ya, degree atau sponge-nya. Jadi kalau teman-teman tanya forehand atau backhand seperti itu teman-teman, kembali lagi ke penggunanya. Jadi pinjam aja dulu punyanya teman, cobain, oh cocok untuk forehand baru beli. Jadi seperti itu teman-teman.
Oke, tadi di awal Bang Jo lupa ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Ya, yang sudah subscribe, yang udah komen-komen, yang udah rajin ngasih masukan, terima kasih banyak. Ya, mungkin beberapa Bang Jo bisa jawab ya. Komen-komennya ada juga yang mungkin text time buat dijawab. Ada juga sih, ini Bang Jo sampein juga nih. Ada beberapa yang komennya muncul, habis itu Bang Jo mau jawab gak muncul teman-teman. Nah ini juga Bang Jo nggak tahu kenapa ya. Jadi dipencet hilang gitu ya. Jadi nggak tahu kenapa ya seperti itu. Jadi maaf kalau memang ada beberapa yang teman-teman seperti itu kok nggak dijawab. Itu memang jujur Bang Jo pencet nggak bisa dijawab, nggak bisa di replay. Ya jadi seperti itu ya. Jadi Bang Jo ucapin terima kasih buat semuanya yang udah support channel dari Hobi Bang Jo ini. Oke. Pesan Bang Jo, jangan lupa buat teman-teman untuk selalu bahagia dengan hobi yang teman-teman punya. Karena Bang Jo percaya ketika teman-teman bahagia, hatinya bergembira, hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur. Itu menyehatkan dan meningkatkan imun tubuh kita. Kayak Google Five. Ya jadi seperti itu teman. Aduh sampai serak. Oke. Sampai ketemu lagi di video Bang Jo yang lainnya. Oh ya lupa. Suksma. Terima kasih.